Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua sudah ada di posisi nyaman ya. Yang masih di jalan hati-hati, yang sedang istirahat di rest area juga tetap waspada karena mungkin kalau di Bekasi udah masuk masuk jam malam ya, jam 6 sore ini ya. Oke. Kita mulai kelas perdana kita semuanya. Welcome to my class. Ahlan wa sahlan buat teman-teman di Prodi Komunikasi. Saya senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman di kelas ini. Kelas kita memang tentang pengertian manajemen, tentang konsep manajemen, tentang bagaimana manajemen diimplementasikan di dalam organisasi. Yang perlu dicatat di sini, organisasi yang kita bicarakan adalah organisasi yang profit. Meskipun nantinya ketika teman-teman menulis skripsi atau ketika teman-teman mengerjakan tugas, organisasi boleh organisasi non-profit, boleh yayasan, tapi memang manajemen ini bisa diterapkan dimanapun, bahkan manajemen rumah tangga dan manajemen pribadi. Ya, ada mungkin teman-teman kalau untuk manajemen pribadi bisa tentang manajemen waktu, manajemen stres, manajemen konflik. Begitu juga dengan yang namanya perusahaan atau organisasi. Juga sama, perusahaan atau organisasi juga sama seperti manusia pada umumnya. Manajemen waktu juga, nggak cuma waktu tapi bagaimana dari sisi target, bagaimana pelaksanaan targetnya, bagaimana mengontrol target, bagaimana akhirnya mengevaluasi target. Dan di sisi lain perusahaan seperti halnya manusia juga memiliki manajemen konflik. Iya dong, kenapa ada manajemen konflik? Bukannya itu hanya buat diri kita sendiri, juga harus mampu memanage stres. Manajemen stres apalagi itu? Ya iya dong, namanya di dalam organisasi, di dalam perusahaan baik profit maupun non profit ya, seperti yayasan, LSM, bahkan seperti BEM misalnya atau himpunan mahasiswa, itu kan terdiri dari orang-orang yang beda karakter, yang beda motivasi, yang beda latar belakang, masing-masing punya ide, punya pendapat, punya masa lalu, punya pengalaman masing-masing. Nah, ini bagaimana konflik bisa di manage sehingga konfliknya itu menimbulkan hal yang positif, perbedaan itu menimbulkan hal yang positif. Kalaupun ada stresnya masih bisa kita tangani. Makanya itu disebut dengan manajemen stres atau manajemen konflik di dalam organisasi. Jadi memang seru banget belajar manajemen itu, nggak cuma belajar teori, tapi bagaimana penerapannya, bagaimana implementasinya, itu yang lebih penting, seperti yang pernah saya infokan di YouTube perdana kita. Ya, oke. Buku manajemen banyak banget dan teman-teman boleh pakai apa saja, itu sebenarnya sama aja. Tapi untuk perkuliahan kita, saya ambil ini pengantar manajemen. Ini dari karya Ibu Erni Tisnawati Sule dan Bapak Kurniawan Saifullah. Ya, ini kalau di Gramedia lupa ini saya berapa harganya, mungkin di sekitar di atas 80, di bawah 120 deh. Ini teman-teman boleh pakai. Atau buku manajemen yang terbaru, ini juga sama juga sebenarnya ya, memahami administrasi, organisasi dan manajemen. Kalau ini jujur edisi terbaru nih, saya kemarin cek di Gramedia harga 72.000. Ya, warnanya agak krem, ini sama, dua-duanya bisa teman-teman pakai di sini ya. Oke, sekarang kita sudah mulai fokus ya ke dalam kelas ya, teman-teman sudah siap semuanya. Silahkan download materi pertama kita masing-masing, judulnya pengertian manajemen nih ya. Oke, kita lihat di sini, saya juga di slide pertama kita, pengertian manajemen. Apa sih pengertian manajemen? Pengertian manajemen itu seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan, ya. Jadi manajemen itu memang seni, proses. Seni kenapa?
Ya karena menghadapi orang, ya karena kita bukan robot, ya. Jadi menghadapi orang karena beda satu sama lain, beda warna rambut, beda isi kepala, beda keinginan, harus menghadapinya dengan seni. Menghadapi A itu beda. Bos B menghadapi karyawan C, D, E itu beda. Jadi memang harus bisa seni. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari organisasi, ya. Oke, kita next lagi. Sehingga dalam manajemen, ya, next slide, ya, kita menggunakan sumber daya organisasi, baik itu sumber daya manusia, faktor produksi, keuangan, serta informasi. Jadi dalam manajemen semua sumber daya yang ada kita manfaatkan semaksimal mungkin demi pencapaian organisasi, ya. Dan manajemen itu memiliki proses yang bertahap sekali, step by step. Jadi bicara manajemen selain bicara seni juga bicara proses yang sangat bertahap, dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi hingga pengendalian dan pengawasan, ya. Jadi itu yang kita sebut dengan manajemen. Nextnya, di dalam manajemen selain seni dalam mengatur orang-orang di dalam organisasi, juga merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Contohnya aja, tugas kuliah banyak banget, ya. Tugas kuliah banyak banget, sudah tahu dari 2 bulan sebelumnya. Nah, penyelesaiannya mau hari H-1 sebelum deadline atau dikerjakan bertahap sedikit demi sedikit 2 bulan sebelumnya. Nah, itu kan tergantung teman-teman. Tergantung juga bagaimana perusahaan bisa mengatur jadwalnya sendiri, ya. Kalau di dalam perusahaan kita sebutnya dengan performance management atau manajemen kinerja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman langsung chat di room diskusi kita, ya. Oke, nanti ketua kelas tolong kirim WhatsApp ke saya, nanti kita juga bisa bikin grup WhatsApp sehingga kalau misalnya AIS-nya error, kita jadi bisa diskusi di grup WhatsApp. Oke, ya, kita next. Manajemen yang efektif, ya, dimanapun ketika kita mengatur, mengelola, merencanakan, mengerjakan, mengontrol, mengevaluasi, itu harus mengerjakan pekerjaan yang benar atau kita sebut dengan efektif dan dikerjakan dengan benar dan efisien, ya. Ini terkenal banget jargon mengerjakan pekerjaan dengan benar dan mengerjakan pekerjaan yang benar, ya. Itu terkenal banget karyanya Peter Drucker, ya. Efektif dan efisien itu 2 kunci yang harus teman-teman ingat kalau baru bangun tidur nih, dibangunin, woi bangun langsung efektif, efisien, seperti itu, ya. Udah hafal banget. Oke, nextnya kita punya 4 fungsi dalam manajemen, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Planning apa sih? Plan, merencanakan. Organize, mengorganisasikan. Jangan cuma bisa merencanakan doang, tapi kita harus mengorganisasikan. Si A mengerjakan apa di bagian finance, si B menjual apa di bagian sales, si C mengerjakan apa di bagian produksi, si D mengerjakan apa di bagian SDM, ya. Jadi selain plan, kita harus mampu merencanakan. Oke, nextnya fungsi implementasi atau directing, ya. Fungsi implementasi atau directing ini contohnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan perencanaan yang sudah direncanakan bersama dalam kegiatan masing-masing. Misalnya
planning atau goals atau tujuan dari organisasi di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Misalnya di tahun 2020 kita punya 300 maba ya, ada 300 mahasiswa baru. Nah, bagaimana implementasinya? Contohnya saja, rektor memberikan pengarahan kepada bawahannya, itu tugas masing-masing. Kedua, bagian marketing seperti apa? Harus mengunjungi masing-masing sekolah, ya kan, mengetuk pintu. Ketiga, masing-masing kaprodi seperti apa atau kepala program studi mungkin mengetuk pintu RW rumah masing-masing sehingga IBM bisa terkenal di masyarakat. Itu contoh ya. Nextnya adalah fungsi pengendalian dan pengawasan atau controlling. Nah, kalau di IBM sendiri kita punya namanya laporan AIS ya, meskipun sekarang masih dibuat. Jadi setiap bulan semua dosen dan tugas fungsi struktural harus membuat laporan tentang pekerjaan mereka, update apa yang sudah diselesaikan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita next lagi ke slide berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Oke. Fungsi manajemen ya, ini disingkatnya biasanya PODC atau POAC, Plan, Organize, Action, C, Controlling. D-nya Directing, sekarang udah diganti jadi A atau Action ya. Oke, ini juga slide 7 penjelasannya dari Plan, penjelasannya dari Organize. Slide 8 juga sama, rangkuman dari apa yang kita bicarakan hari ini, sumber daya organisasi, sumber daya manusia, modal, sumber daya fisik, alam, dan informasi. Ini semua menjadi bagian dari manajemen yang dikelola, yang direncanakan, yang dipimpin, yang dikontrol dan dievaluasi ya, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke, lanjut. Kalau nggak lanjut kita break sebentar boleh. Oke, next slide. Sama, fungsi manajemen bisa teman-teman baca di sini. Ada directing atau action ya, POAC ya, biar mudah. Biasanya orang akhirnya menyingkat jadi POAC bukan PODC. Ya, oke, di dalam action atau directing ini tidak cuman memerintah anak buah supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, tapi di sini ada juga proses bagaimana seorang leader bisa memotivasi semua pihak agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, untuk next, controlling ya. Bagaimana memastikan kegiatan yang direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai target. Slide nomor 9, typo dikit ya, dapat, harusnya dapat berjalan sesuai target. Oke, next. Nah, di dalam kegiatan fungsi manajemen, kita memiliki fungsi perencanaan ya. Fungsi perencanaan itu terkait sekali dengan tujuan atau target bisnis ya. Kedua, terkait dengan strategi. Ketiga, terkait dengan sumber daya. Keempat, terkait dengan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan ya. Jadi kalau misalnya saya ulang sedikit ya, tadi kita udah bicara sedikit ya, fungsi perencanaan atau planningnya, tujuan dan target bisnis di tahun 2020 di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yaitu mencapai 300 maba antara lain ya. Strateginya bagaimana? Strateginya adalah mengerahkan seluruh kekuatan sumber daya manusia supaya bisa mencapai kandidat mahasiswa. Ya kan, bagian marketing mengunjungi sekolah, bagian kaprodinya mengunjungi lingkungan sekitarnya,
bagian Kaprodi juga menguat, bagian BAK menguatkan dari sisi administrasinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk nextnya sumber daya. Nah, di sini juga bagaimana dengan karyawan atau sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Di IBM sendiri contohnya bagian marketing hanya ada kepala bagian marketing dan yang namanya Pak Asep, teman-teman pasti kenal. Yang kedua adalah Mbak Wildan Afifah, itu yang apa ya? Itu yang ada di bagian marketing. Waduh, terbatas sekali nih, 300 orang kandidat, 300 orang target maba tahun ini. Lalu bagaimana? Ya cukup nggak cukup, bisa nggak bisa, harus diatur, harus di-manage, harus dikelola sebaik mungkin. Seperti itu ya. Nah, standar atau indikator keberhasilannya apa? Ya, standarnya 1, maba 300 orang masuk IBM. Kedua, di semester ganjil semua sudah memiliki KRS tepat waktu. Yang ketiga, misalnya mahasiswa tetap lulus tepat waktu dan wisuda di IBM maksimal 9 semester misalnya, maksimal sekali. Kalau misalnya hanya 7 atau 8 itu bagus, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat step by stepnya diuraikan seperti apa. Oke, kita next, kegiatan dalam fungsi manajemen. Nah, fungsi organize tadi udah kita bahas sedikit. Alokasi sumber daya manusia. Nah, alokasi sumber daya manusia ya masing-masing orang sesuai dengan skillsnya, sesuai dengan kemampuannya kita tempatkan dengan baik ya. Misalnya orang bagian keuangan biasanya tidak bisa merangkap bagian marketing karena pekerjaannya 2 hal yang berbeda. Seperti itu ya. Dan misalnya lagi apa ya, petugas security biasanya jarang bisa atau bisa membantu customer service di area-area tertentu yang sifatnya fisik langsung bertemu dengan dalam hal ini calon mahasiswa. Atau kalau di bank teman-teman lihat security menjadi garda terdepan customer service ya, greeting tamunya, selamat pagi ibu bapak, bisa dibantu apa ibu bapak, mau ke bank, mau ke ATM kah, mau cetak buku tabungan atau buka rekening baru dan sebagainya. Itu security biasanya yang tanya ya. Yang kedua, rumusan tugas penting banget. Jangan sampai di dalam satu organisasi ada yang kerjanya banyak banget satu orang, di satu sisi ada yang kerjanya numpuk banget seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa, rumusan tugasnya harus dijelaskan ya. Penetapan tugasnya juga, si A mengerjakan apa, job desk-nya atau rumusan tugasnya apa. Jangan sampai selain bobotnya tidak seimbang, kerjanya juga nggak jelas. Saya di marketing, tapi kadang-kadang misalnya disuruh ngurusin keuangan, ngurusin P3K, begitu juga sebaliknya. Saya di finance, tapi kenapa kok saya jadi misalnya disuruh bagian produksi, ikut-ikutan proses produksi misalnya. Nah, itu kan nggak benar ya. Lalu yang penting juga adalah penetapan prosedur ya. Oke, dari penetapan prosedur ini, setiap langkah atau proses yang ada di perusahaan, proses bisnis harus punya prosedur yang baku. Jangan sampai di bank antara security satu dan yang lainnya, cara mengucapkan selamat atau salam kepada kandidat itu beda-beda ya. Jadi harus memiliki pola yang sama, seragamnya juga sama. CS1 dan CS2 di hari Senin sampai Kamis di BCA seragamnya pasti sama. Hari Jumat rata-rata mereka pakai baju bebas. Nah, itu prosedurnya ya teman-teman. Next, yang juga penting adalah struktur organisasi. Jadi di dalam organisasi nggak bisa semuanya levelnya sama ya. Jadi harus ada yang memimpin dan harus ada yang dipimpin. Untuk ini nanti kita bisa bicarakan bersama-sama ya. Untuk next juga ada yang namanya rekrutmen. Kalau ada posisi kosong atau posisi baru, kita harus mengisinya.
Rekrutmen itu bisa dari luar, kita sebut dengan rekrutmen, kandidat dari luar organisasi kita, atau kita seleksi dari dalam, seleksi yang disebut dengan internal selection. Ya contohnya aja Garuda setiap tahun buka lowongan pramugari-pramugara. Nah, itu disebut rekrutmen karena masang iklan di koran dan kandidatnya dari luar. Atau juga Garuda butuh senior HRD, mungkin bisa diambil dari dalam karena di dalam ada beberapa kandidat supervisor HRD yang bisa dipromosikan jadi manajer HRD, ya. Selain itu, setelah direkrut, setelah karyawan menempati posisi baru mereka, harus ada program pelatihan untuk bisa menguasai skills yang wajib dimiliki di satu posisi tertentu. Tak cuma pelatihan, juga ada yang namanya pengembangan SDM. Ya teman-teman, pengembangan SDM-nya seperti apa? Bagaimana karyawan dari level finance staff bisa berkembang menjadi seorang supervisor, bisa berkembang sebagai seorang manajer seperti itu. Jadi memiliki jenjang karir, memiliki juga jenjang peningkatan gaji dan sebagainya. Next, untuk penempatan SDM juga seperti itu, harus menempatkan SDM sesuai kualifikasi masing-masing. Oke, sampai slide 11 dulu. Kita buka forum diskusi. Saya matikan dulu videonya, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.